Hari ini kita punya tamu istimewa dan izinkan saya untuk bernafas terlebih dahulu karena tamunya istimewa. Tadi tamunya udah on time jam 4, tetapi yang punya channelnya ternyata harus terbang dulu, baru nyampe dan bernafas dulu, baru bisa memanggil seseorang yang spesial. Ya, kelihatan lagi. Seseorang yang spesial dari SMA Negeri 1 Cilacap juga, guru olahraga, tetapi punya keistimewaan karena beliau adalah seorang vokalis band. Siapa yang kenal The Simple Band? Tunjuk tangan. Hari ini kita kenalan aja kalau belum kenal. Tapi udah terkenal ya? Udah terkenal ya Pak Rais ya? Pak Rais ya, karena nanti kalau ini sudah selesai, Bu Tika akan taruh Instagramnya sih di bawah. Ini Instagramnya dari The Simple Band. Mau tahu, ini Pak Guru ganteng yang sudah pernah viral loh. Dulu pernah viral tahun berapa ya Pak Rais ya? 2019 ya? Viral di Instagram sebagai gurunya, katanya suaranya mirip Ariel Noah. Nanti kita buktiin apakah Pak Rais itu mirip Ariel Noah atau enggak. Aduh, semoga ini teman-teman dari SMA Negeri 1 Cilacap, Bapak Ibu guru yang tadi sudah ngetak saya karena saya dalam perjalanan baru buka barusan, semoga sudah mulai nonton ya. Dan mari kita sambut bersama-sama dengan napas yang masih terburu-buru karena baru nyampe sini. Pak Rais, please welcome di studio kerennya Kreavo. Ya, kita jaga jarak nih karena tadi buru-buru, jadi kita nggak bawa face shield ya Pak. Oke. Kita jaga jarak. Halo Pak Rais, sehat? Halo Bu Tika, sehat alhamdulillah. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kita ngobrol kayak gini, ada yang rekam tapi kita nggak bisa lihat tuh rekamannya kayak apa. Jadi nanti minta bantuannya nih tim Kreavo untuk bisa bantu biar kita bisa agak lihat, ngecek settingannya mungkin kali ya dibuat supaya nggak mati ininya layarnya. Jadi saya, Mistika dan Mr. Rais itu bisa lihat. Nah, bisa lihat settingannya kali di atas. Oke, nggak apa-apa nih sambil jalan-jalan dulu sebentar nafasnya. Pak Rais, tadi katanya habis nganter istri. Betul. Aduh sayang banget, baru kenalan ditanyain istri, jadi ketahuan statusnya. Jujur banget, tapi bukti kalau suami yang setia, karena begitu ditanya tentang istri langsung jawab. Udah tahu kalau mau kesini, jadi mumpung Mas lagi pergi. Iya. Saya main sama teman-teman. Oh cie. Silaturahmi udah 5 bulan nggak ketemu teman. Oh iya, karena protokol kesehatannya memang mengurangi kumpul ya. Iya. Dalam ini penantian juga buah hati. Insya Allah atau iya Insya Allah. Juni ya. Oh Juni, HPL-nya Juni. Insya Allah semoga lahir dengan lancar, jadi anak soleh-solehan nantinya ya. Ada tau jenis kelaminnya? Katanya cewek. Oh cewek. Yang cewek yang pertama nanti bisa banyak pilihan baju yang bisa mungkin dipilih. Nah, ini Pak Rais tahu nggak sih kita mau tanya apa? Karena kita belum sempat briefing nih Pak. Sama sekali nggak ada briefing, sama sekali nggak dikasih bocoran apa. Udah gitu tahu datang di sini yang punya acara malah belum datang ya Pak. Ya Allah, mohon maaf ya Pak Rais ya. Iya, sebetulnya acara ini, podcast dengan Pak Rais ini sudah diagendakan jauh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu yang lalu kali ya. Cuma kesibukan beliau membuat jadi baru sempat hari ini. Nah, kita mau ngobrolin apa aja sih hari ini? Yang jelas, judul podcastnya adalah Guruku Vokalis Band plus bagaimana cara mengenali potensi bermusik. Karena hubungannya sama mengenali potensi, berarti kita mau tanya sih ini sama Pak Rais. Pak Rais sejak kapan sih mulai nyemplung di dunia musik? Kalau bermusik itu dari SMP kelas 8 dari tahun 2007. Itu masih muda. Pak Rais masih muda ya, ternyata 2007 masih SMP kelas 8 10 tahun yang lalu. Iya, kurang lebih 13 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu. Iya, kalau belajar musik dari khususnya gitar itu SD kelas 4. Oh, dari SD kelas 4 memang sudah ada ketertarikan di dunia musik ya. Tapi nyadar kalau suaranya bagus SMP. Itu SMA ya. Oh SMA, nyadar kalau suaranya bagus. Itu nggak nyadar. Nggak nyadar kan teman. Oh gitu sih. Kali boleh ya 1 bait lah. Lagunya The Simple Band yang kayaknya pandemi kali ya Pak ya. Jadinya mungkin manggung-manggung offline atau gimana nih sekarang? Offline karena pandemi, liburan musik di kafe-kafe itu. Bagus ya. Ya. Tadi mengenal dunia musik dari kelas 4 SD latihan gitar ya waktu itu ya. Terus kemudian latihan vokalnya baru mulai SMP kelas SMA. Saya SMP gitar. SMA juga masih gitar. Oh, SMA baru kemudian menyadari kalau ada bakat-bakat yang bisa diasah. Kemudian mungkin jadi pundi-pundi juga ya, insya Allah.
Insya Allah. Tapi juga di Simple Band ini sebetulnya kalau di Cilacap udah lumayan terkenal. Kalian bisa follow Instagramnya ada ya Pak ya? Ada. Apa Instagramnya Pak? Di Simple di Simple ya, di Simple Band Band. gitu ya, di Simple Band. Oh iya, kalau di Simple Band dari kapan nih Pak? Di Simple Band itu sebenarnya itu band SMA saya. Oh, band SMA. Band SMA tahun 2011. 2011. Oke, 2007 SMP, 2011 masih eksis di band SMA gitu ya? Dengan personel yang lain. Oh, udah ganti. SMP bukan di Simple. Oh, SMP Yang penting latihan lah ya. Di SMA bikin namanya Simple. Itu personelnya teman-teman SMA semua. Nah, giliran sudah lulus, tinggal pencar semua. Tinggal saya sama gitaris saya namanya Taufik. Oh, Mas Taufik. Nonton nggak hari ini? Ketemu sama orang yang lain-lain yang Betul, kemudian jadi yang satu visi, satu misi. Oke, satu visi. Oke, siap. Gitu. Pak, kan banyak nih orang pintar nyanyi ya. Banyak kan ya sekarang ya. Tapi maksudnya tidak semuanya sih pintar suaranya bagus itu juga nggak semuanya ya. Cuma kan yang jelas ketika seseorang itu tahu cinta sama dunia musik pasti harus ada action kan ya Pak. Tolong diceritain sejarahnya kemudian kok akhirnya juga mengembangkan di indie-nya si The Simple Band ini kan. Indie band kan ya Pak ya berarti? Atau enggak? Indie band ya? Atau kan apa? Genrenya apa genrenya? Genrenya pop sih. Genrenya pop ya. Tapi bisa segala genre musik aslinya atau memang karena suka genre lain. Suka genre lain. Kalau bermusik hip hop sih. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Banyak orang yang kemudian suaranya bagus, punya potensi, senang musik, tapi tidak banyak yang kemudian menganggap itu sebagai potensi yang layak untuk dikembangkan atau diperjuangkan. Nah, mau denger deh ceritanya Pak Rais bagaimana kemudian dari awalnya di SMA sebagai band SMA, kemudian akhirnya sekarang sudah terkenal sebagai band indie gitu ya. Mungkin hari ini akan jadi reboundnya kali ya Pak, kan kita udah lama offline nih. Di perbandan karena banyak kemudian kafe-kafe dibatasi kan ya Pak. Siapa tahu nanti hari ini fans-fansnya yang udah lama kangen jadi bisa ketemu sama Pak Rais. Anak SMA 1 terutama nih kalau gurunya masuk tuh suka gitu. Senyum-senyum dia kalem di sini. Nggak tahu kalau gitu. Ya, gimana Pak? Mau cerita dulu Pak. Cerita kenapa bisa dari yang SMP itu dari SMA itu kan masih baru band biasa ya. Kan anak SMA itu kan banyak tuh band-band. Zamannya kita belum pandemi kan yang SMA 1 juga banyak tuh band tuh. Tapi kan tidak banyak yang kemudian bertahan bahkan sampai eksis ke indie band. Iya, jadi gini ceritanya. Lulus SMA sempet ngeband pensi lah. Kan gitu banget tuh kalau pensi. Nah, setelah selesai sekolah SMA itu saya lulus dan benar-benar nggak ada komunikasi dengan yang lain. Musik kan berfokus buat sekolah dulu. Baru saya kuliah di Universitas 11 Maret Solo, ambil pendidikan olahraga tapi ya Pak ya, mantap ya. Pendidikan olahraga. Semester 1 sampai 5 itu fokus buat belajar, kuliah. Anak rajin gitu ya. Di semester 6 udah mulai pelajaran berkurang. Jumlah mata kuliah. Betul, sama tingkat itunya nggak terlalu terforsir, fisik dan sebagainya. Terus ada musik, ada kegiatan musik di kampus pusat. Nah, saya dan teman-teman siapa yang bisa musik? Nah, di situ pokoknya gimana caranya walaupun dimanapun, kapanpun berusaha untuk jangan sampai potensi musik yang pernah saya alami, pernah saya jadi di SMA itu jangan sampai hilang. Nah, di kuliah ketemu orang-orang yang kebetulan suka musik juga di olahraga. Jurusannya olahraga tapi punya passion di musik. Betul. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka ini. Di sana juga bukan jadi penyanyi. Jadi apa Pak? Di SMA jadi vokalis. Di kuliah jadi gitaris. Oh, jadi gitaris. Tapi karena memang kan kursusnya kan kursus gitar ya. Waktu Mas itu cuma latihan ya. Otodidak. Saya hari ini nggak ada gitar nih, nggak bisa nonton. Tapi bisa ada di The Simple Band Instagramnya ada ya? Ada. Lagi beraksi dengan gitarnya ya. Oh siap. Terus tadi nyanyi itu. Gitar ya. Gitar. Band di
band akustik di Solo. Mm-mm. Itu ke kafe juga lumayan. Udah mulai itu ya. Udah Tapi mulai. sebagai gitaris. Sebagai gitaris. Lalu suaranya bagus. Lalu suaranya bagus. Cuman sebagai backing aja. Oh, masih udah jadi backing. Oke, terus. Terus udah selesai kuliah nih, lulus. Nah setelah lulus kuliah kembali ke Cilacap. Cilacap itu mencoba ngomongin teman-teman yang lain. Dari band yang dulu. Iya, di SMA. Ternyata ada yang di Jakarta. Oh, udah pada di posisi yang berbeda Iya. karena juga udah lumayan lama ya Pak. Betul, berarti 8 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Berarti anak rajin karena kuliahnya 4 tahun kelas. Sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satunya pada saat itu di Flores, NTT. Iya, alhamdulillah. Nah, tinggal si Taufik. Colek lah si Taufik. Taufik di Cilacap masih berusaha di Cilacap. Ayo bikin lagi, udah lama nggak musikan. Eman udah pernah Berjaya. bukan jaya sih. Menjadi SMA nggak apa-apa kan? Berarti punya mimpi Oh, bisa iya, berjaya di iya, Cilacap tahu kan? Iya, malah cuma SMA, eman katanya goals terbesarnya kan bisa main di panggung besar Oke. dengan penonton yang banyak. Punya impian manggung di panggung yang Panggung besar. yang besar, panggung kecil itu besar dan dilihat orang Banyak. siap. Itu goals terbesar di Di kehidupan sini, musik. Lah kok ketemu sama temannya Taufik, Temennya Taufik siapa tuh? namanya Panggih. Panggih itu sebagai apa sekarang? Sebagai alat pukul. Pukul. Bisa Betul. drummer, bisa main galon, Oke, ya. siap. Terus ketemu lagi sama namanya Pram. Wah, Pram ini kebetulan juga bisa apa namanya, mixing sama mastering, Oh, siap. mixing dan mastering, bikin lagu, recording. Terus bisa main bass. Sekarang sebagai bass di Simple. Terus kita nyoba di salah satu kafe. Aduh, cuman kepengen tersalurkan. Apa ya, ngobatin kangen. Yuk ngobatin kangen musik. Nggak usah bayaran dulu lah. Ke kafe, ke salah satu kafe kan. Pasti saya ngeliat musik ada, bisa nggak kira-kira kita ngisi? Nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Oh bisa, makasih banget kalau kamu ngisi di sini. Nah di situ udah mulai ngisi. Dari situ awalnya. Dari situ tahun 2018 bulan Oktober. Berarti sebenarnya cepet ya. Maksudnya Desember ini sebenarnya 2018-2019 sudah sempat naik daun, kemudian pandemi ya Pak ya. Yang kemudian jadi istilahnya agak ya, karena memang pandemi itu fokus dunia juga berpindah ke sesuatu yang bernama COVID-19 itu. Akhirnya jadi banyak yang kemudian teralihkan dunianya, yang biasanya dengerin musik, lihat berita. Iya. Atau yang pemainnya sendiri pun jadi secara sistem, karena Pak Rais ini kan juga mengajar ya di Iya. SMA Negeri 1 Cilacap sebagai guru olahraga. Banyak hal yang perlu dipersiapkan juga ya Pak, karena kita pas pandemi kemarin kan kita ada kelas online dan lain-lain Sangat banyak. yang lumayan menyita waktu dan Betul. apa sih, harus serius juga gitu ya. Iya. Dari sini nih ya guys, tadi menarik banget Pak. Satu kesimpulan yang bisa diambil dari sesi yang pertama tadi itu adalah dimana ketika kita udah tahu nih kita punya potensi, kita punya kecintaan terhadap sesuatu, itu kita harus bisa nangkap momentum tadi itu. Betul. Ketika Pak Rais kemudian memanfaatkan acara pensiah di kuliahan, Iya. itu kemudian jadi salah satu momentum mengawali langkah bermusik Iya. kembali. Dan ternyata dengan impian punya kesempatan manggung di panggung yang besar, bukan nasib ya, takdir ya, berjalan mempertemukan dengan orang-orang yang kemudian punya visi yang sama, kesukaan yang sama, walaupun startnya memang sih kita orang usaha tuh nggak bisa mikir langsung untung gitu ya Pak ya. Nggak bisa. Harus ada usaha-usaha sebelum itu tuh, kalau bahasa di PKW itu branding guys. Jadi itu Pak Rais tuh kemarin waktu nyanyi, walaupun mereka nggak kerasa sih ya, tapi itu bagian dari branding sih kalau menurut bisnis ya. Karena branding itu apa? Mengenalkan diri. Nanti mengenalkan diri, punya fans yang loyal, akhirnya apapun yang dibawakan bisa diterima. Dan sebenarnya bisa eksis aja sampai sekarang ya, cuma kayaknya kesibukan juga ya Pak. Kesibukan sebagai guru. Terus udah mulai ada yang itu apa, ngerantau Oh gitu. Jadi bisanya paling
virtual kayak online. Oh, tapi sekarang memang ada apa ya, ada potensi ke situ juga. Ada. Ya? Nantinya itu bakal cover kita main YouTube. Siap, ditunggu YouTube-nya, Pak. Posting YouTube aja lah, mainnya online. Sekarang juga memang itu bisnis yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Betul. Banyak yang menghasilkan sih, tapi paling rintis lah. The Simple Band juga kayaknya nggak cuma nyanyiin lagu orang ya, Pak ya? Punya lagu kan? Punya. Maksudnya jadi para dan teman-teman ini nggak cuma kemudian nge-cover toh, karena tadi disebutkan juga temennya ada yang pinter mixing ya. Mastering. Terus yang bikin lagunya Parais. Kebetulan. Wah, kebetulan alhamdulillah. Oh, bikin lagu berapa judul udah nih, Pak? Sekarang yang benar-benar resmi 2 di YouTube. Yang udah rilis ya? Yang udah rilis 2. YouTube-nya dong, channelnya dong. Sama The Simple Band. Oh gitu, The Simple Band. The Simple Spasi Band. The Simple Spasi Band. Dan di situ sudah ada 2 lagu. Dan ditulis Parais langsung. Pak, gimana sih caranya? Kan tadinya awalnya cuma gitar otodidak. Habis itu nyanyi pun gara-gara gitaris dulu tuh ya kan. Terus ketemu sama teman-teman ternyata di posisi vokalis yang paling cocok adalah Parais. Terus kemudian sekarang bisa nulis lagu juga. Gimana tuh caranya ngasah? Itu kan ibaratnya dari level 1 ke level 2, level 3, sekarang ibaratnya udah di level kreator kan, karena sudah bikin lagu, udah nggak lagi cuma nyanyiin dan berteknik di musik aja, tapi sudah membuat satu karya. Gimana tuh ceritanya bisa sampai bikin lagu, Pak? Oke. Bikin lagu itu sebenarnya keinginan, itu merasa mempunyai kepuasan tersendiri buat kita, buat bikin lagu. Nah, saya nyoba buat bikin lagu biar nggak selalu cover, karena tujuannya memang berkarya. Jadi prinsipnya gini, kalau saya udah tua saya punya dokumen. Iya. Itu. Iya, dari anaknya juga. Anaknya ngeliat nih papa nih waktu muda udah punya lagu. Gitu. Penting tahu menjurnalkan atau menjejakkan kenangan dalam bentuk karya ya, Pak ya. Apapun. Iya, siap. Dari situ. Kebetulan pertama iseng-iseng bikin lagu, ternyata responnya dari teman-teman bagus, kenapa nggak di record? Masih belum pede. Nah, ternyata kan bikin lagu itu harus kerjasama, tidak mungkin idealis kan? Orang gitu ya? Iya, saya punya bahan, punya materi, lalu didiskusikan sama teman-teman dia. Nah di situ temanku udah mulai kerjasama, saya suka di situ. Bersama ini ya, ini ganti nggak benar-benar buat saya, nggak benar dari saya. Jadi ngasah juga bagaimana berkolaborasi. Betul. Dengan baik ya dengan teman-teman satu band ya, yang kepala bandnya. Maksudnya kan satu band itu ada 4 ya berarti. Ada 4 ya, 4 personil dan semuanya pasti punya sense atau karakter masing-masing. Idenya berbeda-beda, ketemu di satu. Parais nih punya karya, kemudian Parais terbuka untuk bisa nerima masukan. Betul. Agar bisa jadi nge-up si karyanya juga. Betul. Ya Pak ya. Kadang-kadang kan yang nggak saya pikirkan dibikin sama Taufik. Yang nggak Taufik pikirkan bisa dibikin oleh Panggi dan seterusnya sama Mas Pram dan sebagainya. Saling sharing. Lagunya apa Pak? Dua judul itu apa? Judulnya apa Pak? Tak terhapuskan. Tak terhapuskan. Ceritanya tentang? Tak terhapuskan itu apa ya? Dia itu malam-malam sendirian, tiba-tiba ingat mantan. Iya. Gitu. Istrinya nonton streamingnya. Tapi kebetulan nih. Iya, kebetulan. Istri kan sukanya lagunya bersama. Sukanya sungguh-sungguh. Padahal saya kalau bikin lagu itu nggak pernah apa yang saya alami. Oh gitu. Tapi mencoba berhayal, menceritakan seseorang. Iya. Mengimajikan di posisi seseorang. Betul. Ya. Gitu. Siap. Wah luar biasa ya. Biasanya kan orang kalau bikin karya tuh lebih enak apa yang dialami. Ini ternyata Pak Rais sudah di atasnya tuh, levelnya di atasnya karena bisa nge-switch. Coba deh kalau aku di posisi ini kayak apa yang aku rasain, dan kemudian jadi satu lagu yang kemudian digarap ya, tak terhapuskan. Oke, satu lagu kedua? Lagu kedua ini judulnya Selalu. Ini di band dari SMA. Ini dari di Simple SMA. Pada saat itu siapa yang bisa bikin awalnya dari sini. Siapa yang bisa bikin lagu dengan lagu sendiri, nanti kalau juara di sekolahan recording gratis. Oh gitu, selalu ya.
kebetulan kita juara 2 SMA, juara 3, 1, 2, 3 recording gratis dari SMA. Berarti udah di tahun 2011 2012. 2012. Iya. 2012. Udah punya recording lagu pada saat itu. Berarti di apa sih bahasanya kalau lagu nyanyiin ulang tuh apa sih? Recycle. Oh, di recycle lagi. Di bedah lagi. Ibaratnya kan SMA kan pola pikirnya kematangannya sudah berbeda, guys. Paling cuma yang penting nyanyi sama musik. Terus di sekarang ini anak-anak SMA 1 yang kelas 11, kelas 12 cowok, kamu nanti kalau udah separais katanya kematangannya berbeda. Betul. Jadi kematangan musiknya juga berbeda. Harus diisi apa nih? Gitu part ya. ini. Kalau di SMA kan yang penting musik jalan, nyanyi. Udah, mungkin senang dengar. Kalau udah umur sekian lah. Umur sekian, guys. Sekian, tapi kamu bisa hitung sendiri sih umurnya berapa. Soalnya kan tadi disebutin kan tadi kuliahnya tahun berapa, SMA-nya tahun berapa, SMA-nya tahun berapa, ditebak sih. Tapi masih muda. Ini udah bisnis lah. Iya. Bisnis lah nggak pernah mau kalah umur ya. Iya. Dari tadi kita ngobrol tuh kerasa banget mencintai dunia bermusik ya. Biasanya nggak pernah komplain tuh. Iya. Soal itu kan. Kalau sekarang masih sering latihan nggak? Sekarang udah jarang sih. Karena memang pandemi dan istri sedang hamil ya, mungkin butuh perhatian yang lebih. Nyanyinya di depan istri ya. Iya. Oh iya, Allah romantis banget. Iya. Kadang-kadang cemburu sih. Cemburunya gimana? Nyanyi sama teman-teman terus sama aku kapan? Iya, makanya akhirnya ini pandemi jadi kesempatan buat nyanyian istri. Iya, nyanyi bareng. Coba sih Pak, sedikit Pak tadi dari entah yang Pak terlupakan atau yang satunya lagi tadi. Yang selalu. Jadi ada gitarnya. Ini gitarnya kebetulan ada briefing. Iya, ada briefing guys. Gitar. Iya, kali besok kita bisa podcast lagi sama seluruh personil. Gitu ya, kapan-kapannya. Tapi Mrs. kan ini bisa ngobrol kayak gini sama orang yang sibuk ya. Sibuk garis bawah, iyalah sibuk. Dalam burung sok ya. Dalam burung sok sibuk. Tapi emang sibuk sih beliaunya, maksudnya kan ada jadwal juga sama istri, ada jadwal ngajar kan, ya kan kita kan tidak bisa menampik bahwa SMA 1 lumayan memang padat gitu jadwal ngajarnya kan, gitu. Jadi alhamdulillah bisa ketemu di sini, siapa tahu besok berkenan hadir, walaupun beliau ini sukarela loh guys. Mrs. tuh terima kasih nih buat tamu-tamu podcastnya Mrs. yang mau membuka untuk berbagi sama murid-murid sama yang nonton gitu ya, tanpa mengharapkan pamrih guys. Jadi walaupun ini pakai The Simple Band, makasih ya The Simple Band minjemin vokalisnya. Semoga setelah ini makin sukses dengan YouTube channelnya ya. Iya. Coba kan nyanyi dulu bang, jadi nyanyi nanti. Gratis kan ya? Lagu sendiri aja. Gratis kan ya? Iya. Siapa tahu nanti jalannya ini streamingnya kena itu apa namanya? Hak cipta ya? Klaim hak cipta ya? Silahkan. Refnya aja ya. Ya refnya aja. Yang apa nih selalu? Selalu ya betul. Oke. Ku coba tuh selalu mengerti, untuk selalu pahami, untuk berikan terus cintaku. Kau coba untuk selalu pungkiri, untuk selalu mengelak, untuk palsukan kisah cintamu. Luar biasa. Wow. Kalau memang udah masalah menyanyi itu akan selalu teringat ya momen-momen kalau Pak Rais lagi ngisi gitu ya. Yang paling terngiang itu ya Pak Rais waktu pertama kali Pak Rais nyanyi, kita lagi waktu itu kita lagi di luar kota sama-sama satu SMA, itu acara koperasi waktu itu. Berarti yang di Bandungan atau? Di Bandungan itu pertama kalinya Pak Rais nyanyi, langsung wah istri semuanya, karena beliau guru muda, suaranya enak didengar dan bisa semuanya kayaknya ya, dangdut juga bisa kan. Terus dangdut juga bisa kan, lumayan kan. Lumayan. Yang kedua kali waktu perpisahan kepala sekolah kita Bu Puji Astuti juga nyanyi lagu apa tuh kemarin ya Pak? Ya lagi ngetren tuh loh kemarin tuh. Dangdut kan kemarin apa sih? Oh bukan, Ku Lepas Dengan Ikhlas. Itu dangdut bukan sih? Oh bukan, itu lagu itu tuh juga. Pokoknya kalian gak akan nyesel kalau nanti sudah subscribe channelnya The Simple Band, karena pasti karya-karya musiknya juga enak didengar. Dan juga cover-covernya dengan suara emasnya beliau, semoga terus bisa naik dan jadi
sekarang mulai eksis lagi ya Pak? Karena kayaknya pandeminya udah mulai bisa berkurang dan kita bisa mulai nata lagi nih, berbenah lagi supaya bisa naik level. Oke. Gimana guys? Masih ada pertanyaan? Gurunya mikir, soalnya kita emang nggak ada briefing sama sekali. Mungkin ada pertanyaan yang tiba-tiba jeduk, Iya. nggak bisa jawab. Kali dicekin di YouTube-nya ada pertanyaan, nggak bisa nggak? Kalau yang mau tanya tadi nih, tadi siang itu udah ada saya hello Pak Nur, Pak Enma. Ternyata belum ada ya, nonton nggak ada berapa orang yang nonton. Karena ini mundur hampir 1 jam guys, mungkin tadi udah pada nonton ya, terima kasih. Nggak apa-apa, walaupun yang nonton sedikit itu karena memang 1 jam mundur, jadi mungkin yang tadi udah mau nonton, udah standby dibuka. Kan bisa di save kan? Iya, ini di save Pak. Nanti kan mereka langsung ngomong, makanya saya hello tadi tuh yang udah nge-tag kita itu ada Bu Rifa, ada Pak NH, Pak Heru, sama Bu Niken. Mungkin nontonnya pas udah di post. Iya, itu. Ntar ada lagi nih pertanyaan. Kan kemarin itu kan sudah sempet down banget ya. Dalam artian kita tuh banyak usaha yang kemudian tutup ya Pak. Termasuk kan yang nge-band-band di kafe-kafe gitu kan otomatis sepi job tuh Pak. Gimana caranya kemudian tetap memelihara harapan dan kemudian sekarang udah siap dengan strategi baru? Terus terang kemarin pada saat pandemi lagi tinggi-tingginya itu kita sempat di rumah masing-masing, terus sudah mulai ini loh yang bikin semangatnya turun, semangat bermusiknya turun. Aduh gimana ya, sepi jobnya. Sebulan dikumpulin lagi tuh, suruh semangat gimana caranya kita nggak bisa tampil di mana-mana tapi menghasilkan karya. Nah kita bikin lagu di situ. Sekarang lagi proses. Justru momen ini dipakai buat bikin lagu, buat recording, mixing, mastering, itu buat dirilis. Kalau udah siap nanti, insya Allah doain biar cepet rilis lagu ketiga. Lagu ketiga ya, single ketiga ya. Single ketiga. Nanti bisa siap-siap ini album. Kalau album berapa sih? 4, 6 ya? 5 sampai 6. Amin. Tuh guys, jadi bahwa kita harus memanfaatkan peluang ya. Jadi apapun keadaannya itu justru dijadikan sebagai peluang. Nah ini di PAS ini dibuat untuk momen banyak mengkaryakan diri untuk membuat satu lagu yang akhirnya nanti bisa di publish dari YouTube channel ya. Betul. Jadi sekarang udah mulai arahnya ke pasar dunia maya juga. Gak cuma kemudian hard offline ya, karena memang kondisinya meskipun pandeminya insya Allah kayaknya udah mulai berkurang, tetapi memang banyak hal yang masih harus dibatasi, masih banyak yang memang kita harus patuh dengan protokol kesehatan. Ini Miss jaga jarak nih sama Mr. Rais, karena memang kita dulu lupa nggak bawa virus secara ya kita ngebut by express. Kali nanti besok di lain waktu kita bisa reschedule untuk yang undang teman-teman kali ya. Terus mungkin kali nggak cuma kosongan, kali bawa gitar ya, bawa ya nggak apa-apa sih. Oke guys, tapi yang jelas senang banget hari ini. Nanti satu pertanyaan terakhir nih Pak Rais, mungkin banyak nih yang aku juga kepingin ngeband nih, nggak kepinginnya sendirian gitu ya. Gimana sih cara tipsnya untuk bisa mengenali orang-orang yang sevisi sama kita? Jadi ini pertanyaannya agak lebih dalam nih guys. Bagaimana caranya Pak Rais tuh ngerasain oh ini orang sevisi sama kita gitu? Ini salah satu tips yang mungkin nanti akan sangat membantu anak-anak yang saat ini aku tuh pintar nyanyi tapi itu aku nggak pede nyanyi, kayaknya aku pengen ngeband deh biar ada temennya gitu, tapi gimana sih caranya? Kalau bisa dibilang kan berarti solid kan, buktinya sudah pandemi seperti ini walaupun ada yang harus merantau lah ya, itu kan tetap ada personil inti yang bertahan gitu. Gimana tuh Pak? Gimana caranya biar mengenali orang-orang yang satu visi dengan kita supaya kita bisa satu tujuan terus meraih mimpi. Pertama chemistry dalam apa? Bersosialisasi. Nongkrong misalkan ini nyambung nggak sih? Ngobrolnya ya? Gimana? Ini kira-kira nyambung nggak sih? Soalnya teman saya banyak yang satu band, tapi kan mereka ditemuin di yang penting bisa gitar, bisa nyanyi, yang penting bisa ngedrum. Nggak lama gitu, nggak awet ya? Jadi dia itu cuma di band, tapi dalam bersosialisasi atau pertemanannya sesungguhnya itu nggak terlalu akrab. Di satu bangun chemistry, nggak rasakan chemistry-nya. Jadi dilihat, dirasakan
dalam segi pertemanan ada nggak muncul kenyamanan gitu ya? Kedua, nggak biar itu saling menilai diri sendiri, mengoreksi diri sendiri. Misalkan habis main tuh kita lihat kita kurangnya di mana. Lah itu kita langsung introspeksi. Kayak saya misalkan nyanyinya jelek, saya langsung nyanyi terus. Nyanyi sendiri. Teman saya Taufik gitaran terus itu musikan terus biar ngedrumnya nggak salah dan sebagainya. Gitu. Terus ada lagi. Beli. Jadi yang kedua berarti sering introspeksi juga supaya maksudnya bukan dalam arti itu kita salah bukan ya, tapi bagaimana caranya biar kolaborasinya itu lebih hidup gitu ya, lebih harmonis. Satu bangun chemistry atau rasakan itu biar apa tadi? Biar satu visi nggak ngerasain ya, pokoknya ngerasain oh ini orang sevisi nih berarti bisa jalan sama aku nih gitu. Terus berkali-kali memberikan visinya. Oke, berarti ada keterbukaan di bagian ya. Jadi supaya ini mobil jalannya sesuai dengan tujuan, berarti penumpang sama si sopirnya itu harus satu tujuan. Sinkron. Nah, ya sinkron. Dan caranya dengan keterbukaan. Betul. Nggak kemudian ada ego. Berarti ini gak gampang loh. Kan itu kan band cowok ya. Cowok itu kan sorry guys, tidak bisa dipungkiri bahwa cowok itu punya ego. Ya, iya nggak sih? Iya betul. Itu berarti juga ada di mana ada memanage ego dong. Ketika gabung sama di band itu. Ada, harus terbuka, jangan baper. Dalam artian apa nih? Oh misalnya disinggung kalau lagi kamu kurang ini gitu terus ngambek gitu nggak boleh gitu ya? Iya nggak boleh. Terus ayolah dibagi waktunya, jangan cuma fokus ke kerjaan, jangan cuma fokus ke ini. Oh, karena semuanya ini multitasking ya, nggak cuma sebagai musisi tetapi punya pekerjaan utama yang mungkin juga harus diperhatikan. Ini kan hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan. Alhamdulillah. Mantap, hobi yang menghasilkan. Situ. Ulang lagi nih, tadi berarti yang pertama coba rasain chemistry-nya, yang kedua adalah manfaatkan setiap momen untuk bisa meningkatkan kolaborasi ya kualitas kolaborasinya. Yang ketiga adalah tadi bagaimana adanya keterbukaan antara anggota. Betul. Supaya nanti memang betul-betul bisa itu satu visi. Nah guys, kadang-kadang kan orang mikir tuh kalau orang ngeband itu cuma dipikir udah lah yang nyanyi gitar-gitar drum, ternyata kan enggak guys. Jadi kalau misalnya kamu memang ada di situ, mendalami itu, mencintai itu akan banyak keterampilan hidup yang kamu dapatkan. Jadi tadi dari pengalamannya Pak Rais tadi, kita harus tahu tuh kapan momentum yang bisa kita manfaatkan untuk bisa naik level. Dan manfaatin itu nggak cuma udah aku nyanyi abis itu udah deh gitu, bukan gitu kan, karena ada step by step yang kemudian harus dilakoni. Terus yang kedua adalah nggak sendirian ya Pak, nggak bisa mengandalkan ego pribadi ya. Nggak bisa. Karena ketika kamu ngeband itu kamu akan punya keterampilan berkolaborasi yang mungkin juga nggak kalah sama keterampilan organisasi ya Pak. Karena di situ juga harus ada tadi memanage ego, harus ada bagaimana akhirnya muncul kasih sayang nggak sih Pak antara anggota ya, karena keluarga ya, jadi keluarga. Saya jadi kenal keluarga Taufik, panggil Ram dan sebagainya, semuanya saling jadi kenal satu keluarga sama lain. Kalau yang solo pun harus egonya harus tahu, karena ada band, karena ini juga ya ada player di belakang. Bagaimana? Atau masukan. Kan misalkan saya misalnya solo, nanti dikasih masukan, ya itu harus kita saling. Oke, baik, satu yang juga penting ketika udah kenal nih punya potensi bermusik, dan bermusik harus mau menerima masukan, alias tapi intinya kita tuh jadi orang kalau dikasih masukan dengerin dulu deh. Belum tentu kemudian masukan itu tuh kritikan yang tidak ada dasarnya ya, bisa jadi memang itu akan jadi sesuatu yang bermanfaat untuk karir ke depan. Betul. Gitu ya. Kadang-kadang kritikan yang mereka sampaikan nggak terpikir sama kita. Pertama mungkin sakit hati, tapi setelah sakit hati kok dipikir-pikir benar masukan itu. Oh berarti itu bukan mencaci tapi membangun kita menjadi lebih baik. Alhamdulillah nih, udah lumayan nih obrolannya udah lumayan banyak, dan seneng banget ternyata bisa melihat sisi lain Pak Rais yang biasanya kalau di kantor biasanya suka digunakan sih karena paling muda ya kan ya Pak, paling muda ya, paling muda pada masanya. Kalau sekarang sudah ada junior baru yang kemudian lebih muda dari Pak Rais sih, tapi memang unik
Guru olahraga. Hobinya masalah sepak bola ya? Sepak bola. Futsal. Guru olahraga, hobinya sepak bola, tetapi punya penghasilan samping dari menyanyi dan memang punya passion di sini. Sekali lagi, setiap kali Mrs. Podcast dan ketemu sama narasumber-narasumber yang Mrs. itu kerasa banget dimana yang namanya passion itu selalu berhubungan dengan apa yang dicintai. Betul. Jadi mengerjakan apa yang dicintai dan mencintai apa yang dikerjakan. Dari situ nanti muncul kesungguhan, muncul usaha-usaha yang mungkin kadang orang mikir ngapain capek-capek gitu. Bagi orang yang ngelakuin itu nggak capek kok, nyaman-nyaman aja gitu ya. Apalagi kemudian istri mendukung ya, karena sekarang rajin nyanyi istri juga. Iya, semoga nanti pas di rumah bisa buka live-nya, istrinya bisa dinyanyi. Coba dong satu lagu buat satu bait lagu buat istrinya. Masa udah live YouTube nggak kasih lagu buat istrinya? Suaranya kan bagus, jangan nyanyi buat fans perempuan doang dong. Ini kalau murid-muridnya kan Pak Rais gitu ya. Suaranya cuma gitu. Ya, ngerasain nggak sih Pak? Ingat nggak? Dulu itu Pak Rais itu viral. Aduh, lihatnya di channel siapa ya dulu ya? Di Instagram siapa ya? Pak Rais itu lagi nyanyi di kelas, bawa gitar, pakai baju korpri. Oh yang itu. Iya kan yang viral kan yang itu. Yang katanya guruku suaranya mirip Ariel Noah gitu ya. Ya kan waktu itu tagline-nya. Itu tuh nyanyi di kelas guys, gara-gara murid-muridnya Pak Rais nyanyi dong gitu ya. Di kelas ada gitar ya. Nggak sengaja sama sekali, ada skenario ya. Ada skenario ya. Jadi memang bukan untuk memviralkan, tapi memang viral beneran. Jadi itu ngajar teori buat besok tes. Waktunya masih sisa 10 menit. Nah, 10 menit buat nyanyi. Ada gitar, disuruh. Karena memang udah pada tahu beliaunya adalah vokalis. Iya, pada saat itu udah tahu. Terus nyanyi. Dan viral ya. Iya, coba dicek tuh tahun 2019 kayaknya. 18 ya? 18 akhir. 19 kayaknya orang kayaknya Mrs. tuh lagi kuliah itu kayak waktu itu lagi viral tuh. Dan kangen banget. Nggak cuma Pak Rais, nggak cuma Mrs. pasti kalian juga kangen suasana pembelajaran di kelas. Betul. Ya, karena kita bisa ketemu langsung sama murid-murid, bisa lihat ekspresinya, betul, bisa banyak hal yang dieksplor ketika tatap muka. Tetapi ya memang kita harus saat ini bersabar dulu sampai kemudian COVID-19-nya berlalu dan kita bisa kembali berinteraksi seperti dulu, jadi orang yang lebih baik karena kita sudah ditempa luar biasa nih hampir 1 tahun lebih ya udah ya. Maret ini kan udah ini 16 Maret itu adalah ini COVID-19 di Indonesia. Di Indonesia, iya di Indonesia. 16 Maret ya? 16 Maret? Iya, 16 Maret. Soalnya waktu 5 hari lagi bro. Iya, 5 hari lagi. Waktu itu memang terasa banget itu di Maret. 16 Maret itu adalah momen dimana tiba-tiba semuanya berubah. Pak Rais nyanyi dulu satu bait lagu buat istrinya. Lagu apa ya? Ayo lagu apa? Buat istrinya yang lagi mengandung buah hati yang pertama ya. Juni insya Allah. Ayo, kakak. Oh mau story nggak? Nih mau nyanyi buat istrinya? Siap. Lagunya siapa? Judika. Iya. Selama nafasku masih berdetak. Ayo berdesak. Oh iya. Ulangi. Saya mana tahu soalnya saya itu nggak ahli dalam bermusik. Lanjut. Selama nafasku masih berdesak dan jantungku terus memanggil indah namamu, takkan pernah hati ini mendua sampai akhir hidup ini. Yes. Lagi kali ya? Udah lah, cukup. Ya cukup. Bawa gitar. Ayah. Suami saya nonton kayak, ya kapan dia nyanyi? Ya ini semoga langgeng dengan sang istri, lahiran besok lancar bulan Juni insya Allah ya. Lancar, sehat, ibu dan bayinya. Pak Rais sudah jadi ayah vokalis yang cool ayah gitu vokalis. Ya. Iya kan vokalis band ya. Biasanya anak-anak kalau anak cewek itu kan udah zaman SMA tuh emang gampang banget distress sama vokalis. Karena pesona vokalis itu tidak bisa dianggap remeh. Iya nggak sih Pak? Betul. Dan godaannya juga banyak. Ikonnya lah ya. Godaannya juga banyak. Kita bisa aja ngobrolin aja. Jadi istrinya ngelahan dan dia macam-macam ya. Baiklah Pak Rais, terima kasih. Makasih istrinya namanya siapa? Uni. Mbak Uni. Kok namanya apa? Miss Uni. Oh iya.
Mrs. Uni ya, karena udah menikah kan. Ya Mrs. Uni, thank you, dia udah dipinjemin suaminya. Ingat, tenang aja, di sini cuma wawancara aja kok. Dan sukses terus. Oh iya, banyak orang. Tenang, nggak cuma kita berdua, di sini banyak orang. Sukses terus untuk The Simple Band-nya. Kapan-kapan kita nanti ketemu sama Mas Panggi, Mas Taufik, sama Mas Pram ya, kali. Betul. Mungkin nanti kalau pas lagi mau rilis lagu ketiga bisa collab nih. Bisa. Kali ya, saya yang nebeng dong ya. Kalau mereka udah tenar. Semoga makin eksis di dunia permusikan, berkarya positif untuk Indonesia yang lebih maju. Amin. Ada pesan buat anak-anak sama satu? Pesan dalam hal apa nih? Pesan dalam hal mengenali potensi musik. Karena kita judul tag satu judulnya mengenali potensi. Oke, yang punya potensi di bidang musik itu digali terus. Harus pede, terutama itu pede. Jangan takut. Yang bisa nyanyi suaranya kayaknya belum layak deh buat ini, jangan, harus percaya diri, mentalnya dikuatin, sering latihan gitu. Oh itu udah. Apa lagi? Tadi apa? Mentalnya dikuatin, percaya diri, mentalnya dikuatin. Betul. Terus kemudian action ya? Yes, action itu lupa mau kalau butika action, karena semuanya itu mimpi itu hanya akan menjadi mimpi tanpa aksi. Kayak hari ini, walaupun mungkin saat ini jam ini yang nonton kita sedikit, semoga besok ini bisa ditonton sama banyak orang dan bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Dan satu lagi, kalau sekarang tuh ya, kalau misalnya kita lihat bisnis di musik tuh ya Pak, ajang tuh banyak banget Pak. Mungkin zamannya kita dulu paling cuma 1-2 ajang musik di TV nasional, ya kan? Kalau sekarang kan banyak nih. Saya nggak bisa nyebutin kan soalnya. Pencari bakat kan banyak banget dan itu adalah gerbang-gerbang yang bisa kamu masuki ketika kamu punya potensi itu. Yang jelas, jangan jadikan hidup kamu hanya untuk menjalankan yang menurut kamu ya itu aja gitu. Buat orang dalam hidup kamu, kayak Pak Res nih mewarnai hidupnya dengan musik, kemudian bahkan bisa mendapatkan penghasilan dari musik ya, walaupun itu bukan pekerjaan utama ya, tapi kalau zat samping yang penghasilannya bisa lumayan juga. Semoga nanti channelnya, jangan lupa channelnya The Simple Band di subscribe, sama Instagramnya juga di follow, karena di situ kalian akan bisa dapetin banyak lagu-lagu yang kemudian enak didengar dari The Simple Band. Ini udah buku tadi satu lagu selalu tadi ya. Kalau karya pas SMA ya. Karya SMA. Terima kasih Pak Rais sudah mau hadir di sini. Terima kasih juga udah diundang. Iya. Buat kolaborasi. Timnya Krepo, thank you. Walaupun tadi sampai sini ribet banget, buka laptop dan lain-lain karena kita berpersiapan ya. Sehat terus semuanya. Pak Rais, keluarga, tim Krepo juga yang ada agenda nggak sih? Kali Maret udah? Ya udah ya. Lagi proses ya. Proses mau nggak nih? Lagi live loh. Sekalian dong. Oh nanti kalau misalnya kalian kepingin ngepoin, Maret ini tuh ada acara luar biasa dari Krepo, langsung aja ke Instagramnya ya. Di Instagramnya tuh ada up to date banget kegiatan yang bulan Maret ini. Sekali lagi terima kasih Pak Rais dan Krepo untuk tempatnya dan kesediaannya menerima saya yang super cantik ya Pak. Rempong banget, udah biasa. Emang kan sesuai sama lomba saya buat guruku banyak kayak, biarin aku banyak kayak, yang penting aku bisa mencuri hatimu kan. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Raka mohon bantuannya di end streamingnya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya. Alhamdulillah. Udah kan di YouTube-nya juga. Alhamdulillah. Makasih ya Pak Rais.